Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kenikmatan iman, Islam dan ihsan sehingga bisa berbicara di depan antum semua, di depan teman-teman, khususnya pada pagi kali ini ya. Masih diberikan kesehatan walafiat, panjang umur dan ya berkah, alhamdulillah, amin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah komunikasi massa, khususnya pada tugas ini yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbicara di depan teman-teman semua. Dan pada kali ini saya membawakan tema yang berjudul hambatan dan efek komunikasi massa. Nah, langsung saja, komunikasi massa. Yang pertama adalah pengenalan tema. Komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah bagian dari aktivitas manusia yang paling esensial. Tanpa adanya komunikasi, manusia tidak dapat mencari dan mendapatkan apa yang diinginkan. Komunikasi adalah interaksi, hubungan tukar informasi antara satu dengan yang lainnya. Komunikasi dapat dilakukan dengan cara yang sederhana sampai dengan cara yang kompleks. Artinya, komunikasi berproses dari mana saja, kapan saja, dan menggunakan media apa saja. Baik, proses komunikasi tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh berbagai elemen atau komponen komunikasi, yaitu pengirim atau sender, pesan atau message, encoding, saluran atau channel, penerima atau receiver, decoding, umpan balik atau feedback, gangguan atau hambatan, bisa disebut noise, dan konteks atau konteks. Komunikasi tidak hanya terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja interaksi, senyuman, anggukan kepala yang membenarkan sikap tubuh, ungkapan minat, sikap, dan perasaan yang sama. Kemunculan internet bukan saja memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi, tetapi juga mengharuskan media yang terbit secara tradisional berpindah ke sistem digital. Selanjutnya, di sini yang khususnya berjudul hambatan dan efek komunikasi. Dari hambatan dalam komunikasi massa ada 3 jenis. Jadi 3 macam jenis hambatan komunikasi massa, yaitu yang pertama ada hambatan psikologi, yang kedua hambatan sosiokultural, dan yang ketiga hambatan fisik atau fisik dan mekanis. Nah, di ketiga hambatan ini bisa kita bilang hambatan psikologi adalah hambatan yang bisa disebut hambatan yang mengarah ke psikologi manusia, kepribadian atau karakter. Nah, hambatan sosiokultural itu bisa disebut lebih ke budaya, lebih ke adat istiadat, lebih ke bagaimana masyarakat itu dibentuk dari dulu hingga sekarang. Dan hambatan fisik bisa kita bilang hambatan dari segi media, dari segi misalnya kita ada pesan, ingin menerima pesan kepada seseorang yang di sana atau komunikan yang di sana, tetapi media yang di sini rusak. Nah, itu ada hambatan yang bisa menghambat komunikasi massa. Selanjutnya, hambatan psikologi. Hambatan psikologis dalam komunikasi adalah gangguan yang berasal dari kondisi mental, emosional, atau pola pikir individu. Nah, hambatan ini seringkali memicu salah tafsir atau menghalangi pengirim dan menerima pesan dalam memahami informasi secara efektif. Nah, dalam komunikasi
hambatan psikologis dalam komunikasi bisa bisa disebut hambatan dari segi mental, ya, dari segi mental kita atau kepribadian atau emosional, ya, dan pola pikir juga bisa disebut sebagai hambatan dalam komunikasi. Jika kita berkomunikasi dengan orang lain, tetapi jika kita tidak punya mental, misal saya ingin berbicara di depan teman-teman semua atau ingin berbicara di depan massa yang banyak, tapi saya tidak punya mental, nah itu yang bisa disebut hambatan psikologi ataupun emosional. Emosional tidak terkendali bisa disebut uh, mempunyai hambatan psikologi. Nah, maka dari itu kita seharusnya dan semampu seharusnya jika kita ingin berkomunikasi atau uh, ingin mengetahui kepribadian orang atau wawasan seseorang, bisa kita lihat dari segi emosional. Nah, atau juga ada pola pikir. Nah, pola pikir juga bisa dilihat secara dari komunikasi face to face, komunikasi empat mata. Itu bisa dilihat dari segi pola pikirnya, dari seringnya dia ngomong, dari seringnya dia berbicara di depan, tidak harus di depan massa, cukup berbicara spontan atau mengobrol biasa. Itu bisa kita baca pola pikir seseorang, bagaimana pola pikirnya, bagaimana emosionalnya, bagaimana kepribadiannya, atau bagaimana kewatakannya. Nah, hambatan ini seringkali memicu salah tafsir. Nah, itu bisa menjadi salah paham, uh, bisa menjadi sesuatu yang tidak mutualisme di antara komunikator dan komunikan, salah tafsir atau menghalangi pengirim atau komunikator dan penerima pesan atau komunikan dalam memahami informasi secara efektif. Nah, jadi informasi yang kita dapatkan tidak bisa efektif secara lancar gitu ya, karena adanya yaitu hambatan psikologi, ya, dari mental, emosional, atau pola pikir. Selanjutnya ada beberapa jenis hambatan psikologis yang paling umum terjadi, meliputi prasangka, emosi yang tidak stabil, kurangnya perhatian, perbedaan kepentingan, rasa rendah diri, dan egosentrisme. Nah, prasangka atau bisa disebut prejudis, penilaian atau asumsi negatif terhadap seseorang sebelum mengenal fakta sebenarnya, yang membuat komunikasi menjadi defensif. Yang kedua ada emosi yang tidak stabil, kondisi seperti marah, sedih, cemas, atau takut yang mendalam seringkali mengaburkan logika. Pesan yang disampaikan dalam emosi tinggi mudah disalah tafsirkan. Nah, itu pentingnya kenapa bisa mengendalikan segi emosional, karena jika kita ingin berkomunikasi atau ingin berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya sebaiknya menjaga emosi dulu, menjaga sisi emosional kita terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada kurangnya perhatian atau minat, pikiran yang terpecah, kelelahan, atau rasa bosan menyebabkan seorang tidak mendengarkan pesan dengan baik. Nah, ada juga perbedaan kepentingan, interest, adanya tujuan atau kebutuhan pribadi yang berseberangan sehingga pendengar cenderung menyeleksi atau menolak informasi. Nah, ada juga rasa rendah diri atau insecure. Nah, hambatan ini membuat seseorang ragu untuk mengungkapkan pendapat secara terbuka. Ada juga egosentrisme, sikap yang terlalu fokus pada sudut pandang atau pemikiran sendiri dan enggan menerima pendapat orang lain. Nah, biasanya orang yang sering terjadi adalah dari ke-6 ini, prasangka buruk atau baik, atau emosi yang tidak stabil, kurangnya perhatian atau minat, pikiran yang terpecah, misalnya kita sedang kelelahan, misalnya kita sedang
bosan. Nah, itu bisa berdampak kepada orang yang ingin berbicara kepada kita, atau kita sebagai komunikan, mereka yang yang sebagai komunikator. Nah, karena kita sedang dalam masa kelelahan atau rasa bosan, kita bisa saja tidak mendengarkannya atau menolak informasi tersebut gitu. Nah, makanya ada slogan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Nah, itu kurangnya perhatian atau minat, tidak minat terhadap sesuatu apa yang dengan apa yang dibicarakan oleh komunikator. Nah, selanjutnya ada juga rasa rendah diri yang sering terjadi pada seorang, yaitu insecure. Nah, orang tuh jadi ragu untuk mengungkapkan secara terbuka. Karena apa ya? Karena dia malu, karena dia insecure, karena dia ada hambatan untuk bisa berbicara di depan umum, atau berbicara santai saja di depan orang. Jika dia mempunyai sifat insecure, ya maka tidak akan jalan itu komunikasinya. Nah, hambatan selanjutnya ada hambatan sosiokultural. Nah, hambatan sosiokultural dalam komunikasi massa adalah berbagai rintangan yang terjadi akibat perbedaan norma, nilai, bahasa, dan latar belakang budaya antara komunikator dan audiens. Nah, hal ini sering menyebabkan pesan media disalahpahami, ditolak, atau kehilangan maknanya. Nah, biasanya kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda atau keluarga yang berbeda-beda, bahkan bahasa atau budaya atau adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, itu bisa menjadi sosial hambatan sosial secara kultural. Kultural itu apa? Kultural itu budaya. Nah, misalnya saya berbicara dengan keluarga yang eh, dalam tanda kutip, maaf, keluarga broken home. Nah, itu bisa menjadi hambatan bagi dia dan bagi saya. Yang ingin menyampaikan perasaan saya, mempunyai keluarga yang alhamdulillah baik, tapi tidak sebanding dengan apa yang di apa yang disampaikan, apa yang di apa yang diterima oleh komunikan tersebut. Nah, jadi hambatan sosiokultural, ada bentuk-bentuk utama hambatan sosiokultural dalam komunikasi massa. Ada perbedaan bahasa dan dialek, perbedaan norma dan nilai sosial, etnosentrisme, stereotip budaya, dan keanekaragaman tingkat pendidikan. Nah, perbedaan bahasa dan dialek. Media massa seringkali menggunakan bahasa nasional atau bahasa daerah baku yang mungkin tidak dipahami secara menyeluruh oleh kelompok audiens tertentu yang memiliki dialek atau bahasa ibu berbeda. Nah, ini sering terjadi di Indonesia ataupun di negara-negara lain, perbedaan bahasa dan dialek. Nah, itu juga termasuk dalam hambatan sosiokultural. Nah, perbedaan norma dan nilai sosial. Apa yang dianggap wajar dalam budaya tertentu bisa dianggap tabu atau melanggar norma di budaya lain. Pesan yang tidak sesuai dengan norma lokal akan ditolak. Nah, ini juga sering terjadi dalam kemasyarakatan di sebuah daerah. Nah, ada juga etnosentrisme, kecenderungan seseorang atau kelompok untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga sering memicu prasangka terhadap informasi atau gaya bahasa yang disiarkan media dari latar belakang budaya tertentu. Nah, ada juga stereotip budaya, pemberian label atau gambaran kaku terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu oleh media, misalnya penggambaran suku atau profesi tertentu secara bias, dapat memicu penolakan dan menghambat komunikasi yang efektif. Yang terakhir ada keanekaragaman tingkat pendidikan, tingkat literasi dan pemahaman budaya.
Yang berbeda membuat penerimaan pesan komunikasi massa menjadi tidak merata di tengah masyarakat. Jadi misalnya dari perbedaan bahasa dan dialek. Jadi seringkali orang berbicara atau berkomunikasi dengan orang yang memiliki budaya lain atau dia dari daerah lain, tapi jika orang itu berbicara dengan bahasanya atau budayanya sendiri, maka itu hal yang tidak kita ketahui apa artinya dari bahasa itu, dari bahasa budaya tersebut. Nah, ada juga perbedaan norma dan nilai sosial. Apa apa yang dianggap wajar dalam budaya tertentu. Misalnya kita mempunyai budaya yang eh, peraturan budaya yang apa yang dianggap wajar oleh kita. Tapi jika kita berpindah atau jika kita keluar kota dan memiliki budaya yang berbeda, itu bisa dianggap juga ada norma yang tidak sesuai atau tidak atau dianggap tabu di norma atau budaya lain. Nah, ada juga etnosentrisme, kecenderungan seseorang atau kelompok untuk menilai budaya lain berdasarkan standar budayanya sendiri. Nah, sehingga sering memicu prasangka terhadap informasi atau gaya bahasa yang disiarkan media dari latar belakang budaya tertentu. Ada juga stereotip budaya, pembedaan label atau gambaran kaku terhadap suatu kelompok masyarakat tertentu oleh menganut komunikasi alternatif. Oke, selanjutnya langsung ke hambatan fisik dan mekanis. Hambatan fisik adalah gangguan lingkungan atau jarak yang menghalangi penerimaan pesan media, seperti polusi suara atau sinyal yang buruk. Sementara itu, hambatan mekanis adalah kendala teknis dari instrumen atau mesin penyampai pesan, seperti kerusakan pemancar siaran, kerusakan mesin cetak atau listrik padam. Nah, ini lebih ke fisik atau lebih ke kerusakan pada suatu alat atau benda atau alat komunikasi. Ada dua, hambatan fisik dan hambatan mekanis. Yang pertama ada hambatan fisik atau physical barriers. Hambatan fisik berkaitan langsung dengan lingkungan, jarak, atau kondisi geografis yang mengganggu proses penyampaian pesan antara komunikator massa dan komunikan. Komunikator massa ya itu media, dan komunikan atau halayak atau massa. Jadi bisa disebut halayak banyak gitu. Nah, yang pertama ada gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan itu seperti suara bising di sekitar halayak, seperti duduk kendaraan atau keramaian, dapat mengaburkan suara televisi, radio, atau gawai yang sedang menyiarkan informasi. Adapun jarak dan geografis, lokasi penerima yang berada di pelosok atau daerah terpencil seringkali membuat distribusi media fisik seperti koran atau majalah terlambat. Nah, ada juga keterbatasan alat, ketiadaan akses terhadap alat komunikasi seperti tidak adanya televisi atau radio, langsung memutus penerimaan pesan. Jadi otomatis kita tidak bisa menerima pesan dari suatu komunikator massa yang berbeda daerah. Nah, biasanya pada gangguan lingkungan gangguan lingkungan seperti suara bising atau keadaan yang bisa mengganggu adanya informasi informasi dari komunikator massa dan komunikan. Nah, adapun jarak dan geografis, misalnya daerah terpencil tidak mendapatkan sinyal dari suatu daerah, dari suatu jaringan atau jangkauan, tidak terjangkau oleh daerah itu, tidak terjangkau oleh sinyal. Nah, atau tidak terbaca oleh Google Map atau tidak terbaca oleh radar, maka daerah tersebut tidak bisa mendapatkan informasi atau distribusi media fisik ya, kayak koran, majalah, buku berita. Nah, gitu. Keterbatasan salat juga bisa disebut hambatan fisik. Nah, nggak ada televisi, nggak ada radio, tidak ada gawai, tidak ada
alat untuk bisa menerima informasi dari luar. Adapun hambatan mekanis, mechanical barriers. Hambatan mekanis berkaitan erat dengan masalah teknis pada instrumen, mesin atau teknologi yang digunakan untuk memproduksi dan menyebarkan pesan komunikasi massa. Ada gangguan jaringan dan transmisi. Adapun kerusakan mesin dan masalah pasokan listrik. Dari gangguan jaringan dan transmisi, penurunan kualitas atau pemutusan sinyal internet, gangguan frekuensi radio atau cuaca buruk yang merusak satelit penyiaran. Adapun kerusakan mesin, kerusakan pada instrumen produksi massal seperti mesin cetak surat kabar yang rusak yang menyebabkan tertundanya distribusi berita. Adapun masalah pasokan listrik, pemadaman listrik yang melumpuhkan perangkat penerima informasi seperti TV atau radio atau stasiun pemancar. Jadi gangguan ini bisa disebutkan hambatan mekanis, lebih ke instrumen, mesin atau teknologi. Nah, bisa juga gangguan frekuensi radio atau cuaca buruk yang merusak satelit penyiaran. Nah, adapun kerusakan mesin seperti mesin cetak surat kabar, jadi ya otomatis tidak bisa mendistribusikan informasi atau mendistribusikan media jika adanya kerusakan mesin pada suatu pabrik atau suatu tempat yang bisa mendistribusikan media. Adapun masalah pasokan listrik, ya pemadaman listrik yang melumpuhkan perangkat penerima informasi. Jadi misal TV atau radio tidak menerima listrik atau tidak mendapatkan asupan listrik, maka TV dan radio itu tidak bisa menerima informasi dari halayak luar. Dan adapun 3 efek utama komunikasi. Yang pertama ada efek kognitif, yang kedua efek afektif, dan yang ketiga efek konatif. Nah, kita langsung saja kepada efek kognitif. Efek kognitif adalah dampak yang berkaitan dengan perubahan pengetahuan, pemahaman, atau informasi pada diri audiens. Efek ini terjadi ketika media massa berhasil membuat komunikan mengetahui, mempelajari, atau menyadari suatu fakta dan peristiwa baru. Nah, merupakan berkaitan dengan perubahan pengetahuan, pemahaman, atau informasi pada diri audiens. Oke. Ada 4 bentuk dan manifestasi utama dari efek kognitif komunikasi massa, yaitu penambahan pengetahuan informasi, pembentukan sikap atau kepercayaan, pemberian agenda setting, dan pembingkaian atau framing. Nah, penambahan pengetahuan adalah halayak yang mendapatkan fakta-fakta baru mengenai berbagai hal di belahan dunia. Adapun pembentukan sikap atau kepercayaan menjadi titik awal bagaimana seorang menilai sesuatu sebelum berlanjut ke tahap perasaan atau emosi. Adapun pemberian agenda, media massa memberitahu halayak isu apa yang penting untuk dipikirkan melalui intensitas pemberitaan. Adapun pembingkaian atau framing, media membentuk cara pandang atau persepsi audiens terhadap suatu topik tertentu berdasarkan cara penyampaian pesannya. Oke. Adapun efek afektif, dampak dari pesan media seperti berita, film, atau media sosial yang memengaruhi perasaan, emosi, sikap, atau nilai. Tujuan utamanya bukan sekedar membuat halayak tahu, melainkan agar audiens turut merasakan apa yang disampaikan seperti rasa haru, takut, marah, atau gembira. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efek efektif dalam komunikasi massa yaitu suasana emosional, skema kognitif, situasi terpaan, predisposisi individual, dan faktor identifikasi. Nah, adapun suasana emosional yang berkaitan dengan suasana emosional penerima pesan atau komunikan. Misalnya
Astagfirullahaladzim. Misalnya kita menonton adegan lucu. Nah, seseorang yang misalnya ada orang menonton adegan lucu. Nah, seorang itu sedang merasa bahagia. Nah, eh, bisa jadi akan tertawa atau menganggapi suatu adegan lucu itu ya memang lucu. Nah, sebaliknya, jika orang tersebut yang sedang merasa sedih, mungkin dia tidak tertawa, mungkin dia tidak tertawa-tawa atau hanya tertawa tipis. Adapun skema kognitif berkaitan dengan naskah alur peristiwa yang tertanam dalam pikiran kita. Nah, misalnya ketika menonton film aksi, nah dalam pikiran kita tuh udah tertanam bahwa yang benar itu akan menang. Nah, jadi sekalipun sang pahlawan itu eh, dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan ya seperti yang kita tahu akan kalah, tapi kita merasa yakin bahwa keadaan nanti terbalik. Nah, keadaan bisa membalik menjadi yang menang adalah sang pahlawan, karena memang biasanya sang pahlawan itu akan menang. Nah, karena dia main karakter. Nah, ada juga situasi terpaan berkaitan dengan kondisi sekitar komunikan. Nah, ketika menonton film nih untuk sendirian, kita eh, lebih takut nonton sendirian daripada nonton bersama. Nah, itu bisa disebut situasi terpaan. Adapun predisposisi individual berkaitan dengan karakteristik pribadi komunikan. Orang yang melankolis akan lebih mudah merasa iba ketika melihat adegan sedih dibandingkan orang yang seperti. Kita lanjut. Ada juga faktor identifikasi. Lewat. Adapun efek konatif, dampak atau akibat yang timbul pada halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kebiasaan nyata. Nah, efek ini merupakan tahap tertinggi dan menjadi tujuan akhir dari sebuah proses penyampaian pesan melalui media massa. Nah, adapun poin-poin penting mengenai efek konatif, ada hasil akhir dan bentuk nyata. Hasil akhir atau tahapan efek adalah kelanjutan dari efek kognitif, pengetahuan atau pemahaman, dan efek afektif, perasaan atau emosi. Halayak yang telah mengetahui informasi atau kognitif dan merasa peduli atau tertarik atau afektif kemudian akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan, itu disebut konatif. Jadi halayak yang telah mengetahui informasi ini, informasi dikirim, halayak tahu, itu kognitif, dan merasa peduli atau tertarik. Jadi si halayak ini peduli atau tertarik kepada informasi tersebut, itu disebut afektif. Nah, dan akan terdorong untuk melakukan suatu tindakan, itu konatif. Jadi itu bisa disebut respon atau suatu tindakan dari afektif tersebut, dari merasa peduli. Jadi ada urutannya. Informasi dari media massa dikirim ke sebuah halayak. Halayak disebut kognitif. Kita disebut kognitif setelah mendapatkan informasi dari media massa. Nah, jika kita merasa peduli, jika kita merasa ada sesuatu yang janggal atau kita merasa tertarik tertarik dengan informasi tersebut. Nah, perasaan tersebut bisa disebut afektif. Nah, jika kita bisa terdorong atau sampai melakukan suatu tindakan, misalnya suatu perlawanan atau suatu pendapat yang bisa kita bicarakan, itu disebut konatif. Nah, bentuk nyata, wujud dari efek konatif sangat beragam, mulai dari niat, tekad, perubahan pola hidup, hingga kebiasaan baru. Nah, biasanya orang-orang yang bisa berubah atau orang-orang yang ingin mengubah pola hidupnya menjadi yang lebih baik, atau
mempunyai tekad bulat untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, itu disebut konatif. Jadi hasil akhir dari kognitif afektif. Nah, contoh penerapan kesehatan dan lingkungan. Tayangan iklan layanan masyarakat tentang bahaya membuang sampah sembarangan mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah. Nah, jadi ada iklan nih, iklan layanan masyarakat dari media massa atau dari sebuah PT yang membuat iklan layanan tersebut tentang bahaya membuang sampah. Nah, eh, ketika kita mendapat informasi tersebut disebut kognitif dan merasa peduli sembarangan, kita peduli dengan membuang sampah sembarangan itu. Nah, itu disebut afektif. Mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah itu disebut konatif. Bisa juga politik, debat kandidat di televisi membuat seorang mantap untuk datang ke TPS dan mencoblos. Nah, itu sama saja. Baik, ada juga ya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai presentasi saya pada kali ini. Semoga apa yang saya bicarakan dan apa yang saya bahas pada presentasi kali ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua atau penonton atau pendengar lah ya. Saya Muhammad Fabian Kenal Turaisa, program studi ilmu komunikasi semester 3 Universitas Darussalam Gontor, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.